Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita hadir, baik secara jasad ataupun secara niat dan virtual. Allah Ta'ala hadirkan kita untuk meraih rahmatnya Allah, untuk menjalin hubungan dengan kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tidak ada akses menuju kepada Allah melainkan melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai Nabi Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Di dalam peneladanan terhadap Rasulullah sekecil apapun, dan tidak ada yang kecil, sebab yang ngikutin orang kecil, kecil, tapi yang ngikutin orang besar, semua teladannya adalah besar. Semua sunnahnya adalah besar. Semua sunnahnya adalah agung. Nabiyyun azimun khulquhul khuluqul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian agung setiap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnah sekecil apapun. Bahkan di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bahkan ketika di dalam membaca ta'awudz waktu salat, membaca doa iftitah waktu salat, bertasbih saat sujud, semuanya itu agung. Kenapa agung? Sebab kalau kamu lakukan setiap detail daripada sunnah tersebut adalah mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Allah cinta kepada orang yang melakukan itu semua. Alhamdulillah, carilah cintanya Allah di dalam sunnahnya Rasulullah, di dalam mengikuti, meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti, meneladani tersebut. Makin besar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makin besar peneladanan orang itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta kepada seseorang, dia akan ikut kepada orang tersebut. Ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi badi'u. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu maksiat kepada Allah terus kamu ngaku cinta kepada Allah, ini enggak masuk akal. Kalau cintamu benar, maka kamu akan ikut kepada orang yang kamu cintai. Cinta kepada Allah, ikut kepada perintah Allah. Cinta kepada Rasulullah, ikut meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhib liman yuhib muti'u. Pecinta mengikuti yang dia cintai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah semuanya mencintai Nabi Muhammad, dan semuanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, mulai dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abi Bakar jangan ditanya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab jangan ditanya, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, semuanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu setiap individu sahabat, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sampai dibilang, disaksikan. Itu para sahabat menyatakan, anna Abdullah bin Mas'ud agrabun nas hadian wasamtan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mirip di dalam mengikuti Nabi, gerak-geriknya persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan begitu, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain yang masih kecil, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu ngelihat mereka takjub, ini masih kecil tapi kok mirip banget. Bukan cuma wajahnya aja, tapi gerak-geriknya mirip seperti Rasulullah. Sampai enggak kuat, bahasa kita apa, gregetan. Sayyidina Abu Bakar ngelihat Sayyidina Hasan al-Husain enggak kuat, digendong, ditaruh di atas kepalanya sambil berkata, bi abi syabihun,
bin Nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku, sumpah ini mirip Nabi bukan mirip Ali. Sayyidina Ali dengar gitu ketawa. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika melakukan ini yatrab, tarab. Istilahnya tuh kalau ngelihat sesuatu yang nikmat fly. Begitu juga ketika ngelihat Sayyidina Hasanul Husain digendong sambil berdendang fly pikirannya, teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatrab, tarab. Bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Demi ayahku ini mirip Nabi bukan mirip Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar seperti itu sampai tertawa, tersenyum, kagum. Subhanallah. Wa hakadha. Kenapa? Mereka meminum minuman cinta sampai mabuk dalam cinta. Saking mabuknya, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Urgubu Muhammadan fi ahli baiti." Cari Nabi Muhammad. Di mana nyarinya? Udah meninggal, cari. Di mana? Di ahli baitnya. Subhanallah. Sampai Sayyidina Abu Bakar melakukan pencarian tersebut. Apa sih yang dicari? Yang dicari adalah ridhanya Nabi Muhammad, tempat pandangannya Nabi Muhammad, perhatiannya Nabi Muhammad. Beliau sampai bilang, la garabat Rasulillah ahab ilai an asilah min garabati. Kerabat Rasulullah lebih saya suka untuk saya sambung melebihi keluarga saya sendiri. Subhanallah. Sehingga beliau radhiyallahu anhu ardah demikian cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula para ulama, para aulia, para salihin. Enggak ada orang saleh melainkan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada aulia was salihin. Tanpa cinta kepada mereka, jangankan menjadi orang saleh, jangankan menjadi arif billah, mencium aroma kewalian pun jauh dari dia. Walidalik ada dulu tuh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Dikenal beliau ini cintanya terhadap keluarganya Rasul luar biasa. Kecintaan yang sampai mendarah daging. Di Mekah dulu ada satu wali besar, ulama besar, yang menjadi tujuan para ulama, para wali-wali, para peziarah itu kalau ke Mekah musim haji datang ke dia. Nah ini orang wali ini di majelisnya punya kecintaan yang lebih terhadap keluarganya Rasul. Pokoknya kalau ada ahlul bait yang masuk, dia bisa mencium aromanya langsung berdiri. Tahu dari mana? Tercium dari aromanya, aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa tahu. Sekali Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dari Hadramaut pergi haji di musim haji. Selesai haji, ziarah kepada orang ini di Mekah. Saat masuk di tengah majelis, begitu masuk Syekh Abdullah Basaudan, ini orang lagi duduk, toto berdiri. Tapi Syekh Abdullah bukan ahlul bait, bukan keturunan Nabi. Dia berdiri, toto dia bingung. Dia duduk lagi. Duduk dia gelisah, berdiri lagi. Sensornya rusak. Sampai akhirnya ditanya, "Kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Dia bilang, "Saya pecintanya ahlul bait." Abdullah bin Ahmad Basaudan, khadimnya ahlul bait, bilang, "Sungguh saya mencium dari dirimu aroma ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mahabbah yang demikian kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad beliau bilang, "Mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi." Kecintaan kepada mereka adalah agamaku, kewajibanku, sunnahku, rantaiku yang paling kuat, dan hal yang paling afdal yang aku miliki adalah cinta kepada mereka. Orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha, alhamdulillah, ini malam kita berada di malam satu Maulid, malam pertama bulan Rabiul Awal, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Nabi Muhammad, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bakalan riuh majelis-majelis, bakalan riuh atmosfer kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan ini yang angkat bala,
Saya nggak tahu apa yang bisa ngangkat bala. Saya nggak tahu apa yang bisa ngangkat bala. Subhanallah, alhamdulillah. Musibah musti, bala musti. Tetapi kita ini alhamdulillah, negeri kita nikmat, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang kita punya? Apakah kita negeri yang paling maju dalam bidang kesehatan? Enggak, maaf. Ya, orang yang kaya di antara kita kalau sakit berobatnya ke luar negeri. Ya kan? Apakah kita negeri yang paling disiplin dalam prokes? Enggak juga. Ya kan? Begitu. Toko masih buka, orang masih ada di jalanan, macet masih di mana-mana. Ya kan? Apakah kita negeri pencipta vaksin? Kagak, bukan. Tapi subhanallah, keadaan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala negara-negara pencipta vaksin kewalahan. Negara-negara yang prokesnya super ketat 2 tahun begitu, sampai orang sana muslimnya lupa Jumat kayak bagaimana. Kewalahan. Tapi kita alhamdulillah, bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita. Ikhtiar, tapi kita bergantungnya nggak sama beginian. Lah, berkat apa? Berkat rahmat Allah Ta'ala, berkat bantuan dari Allah, berkat ridhonya Allah Ta'ala, berkat sholawat, berkat doa, berkat zikir, berkat ibadat dari ahli ibadat, berkat mereka ahli masajid. Allah Ta'ala angkat bala. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berkatnya Wali Songo, dengan berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat musibah, dan Allah Ta'ala langgengkan nikmat dan penjagaan kepada kita sekalian. Laulahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena keberadaan mereka di antara umat manusia, maka mungkin bumi udah ditebalikkan akibat kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada negeri kita. Alhamdulillah, masyi kama majma'il maulid jalil kurub. Itu wali-wali dulu mereka bilang nggak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid, daripada acara maulid, daripada pembacaan maulid. Itu yang paling ampuh di dalam menolak bala, di dalam menolak musibah. Begitu. Zawaq taubatak ya al-asi idza tatub. Wahai tukang maksiat, ini waktunya kamu untuk bertaubat kalau memang punya niat mau taubat. Ini waktunya untuk balik kalau memang ingin balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkumpulan, enggak diragukan, diampunkan semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai dulu tuh dijadikan tuh maulid sebagai acara kenegaraan di banyak negeri, bukan cuma di Indonesia aja. Alhamdulillah, di Indonesia juga maulid acara kenegaraan, tapi di banyak negeri pun juga itu maulid acara resmi, acara kenegaraan diadakan. Subhanallah. Pernah dulu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas, pas lagi beliau di mana Mukalla, itu ada sultan di sana. Pas kebetulan udah mau besok nih tanggal 12 Rabiul Awal. Sultan bilang, "Ya Habib, kita biasanya tiap tahun bikin maulid besar-besaran buat seluruh negeri." Tanya kapan? Ya biasanya besok. Cuma kita lagi krisis. Lagi krisis, lagi ada masalah begitu, sehingga ya waktunya terlalu mendadak, persiapan kita nggak siap. Kapan biasanya? Besok. Pakai kasih makan orang. Habib Abdullah bin Ali bilang, bikin kayak biasa, makanan dari saya. Masya Allah, dia yang meraktir pemerintah. Oh, keren nggak? Dia yang traktir pemerintah. Besok bikin atas nama pemerintah, silahkan begitu. Duit dari saya, makanan dari saya, semua dari saya. Oh, ini acara maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nabinya presiden, nabinya menteri, nabinya gubernur, nabinya wali kota, nabinya tukang bubur, semuanya nabi kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang paling mulia dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya langsung dibikin, semua orang yang hadir makan. Alhasil selesai acara itu sultan bingung, mau lihat dapurnya Habib seperti apa. Diajak masuk ke dapurnya, itu dia masuk ke dapurnya, di situ udah terorganisir orang-orang yang memang orang dulu tuh senangnya jamu tamu, ngasih makan orang, udah terorganisir. Dilihat kualinya, gede, kualinya lebih gede dari mobil kali. Oh, subhanallah, ontak berapa biji masuk ke situ.
Kerek, betul. Oh, kita lihat di Darul Mustafa juga ada yang seperti itu juga. Oh, ini cuma lebih gede lagi. Dilihat dari mana ini? Kuali segede gini. Bilang saya bawa dari India. Pakai kapal ke sini. Tadinya saya mau bawa ke kampung saya di Huraidah. Cuma kan nggak ada mobil zaman dulu. Saya mau bawa ke kampung saya, cuma bingung. Cara bawanya ngangkutnya susah. Mau dibawa ke Huraidah untuk apa? Buat jamu orang, buat ngasih makan orang. Itu semangatnya orang dulu. Akhirnya itu Sultan bilang, mestinya yang punya begini pemerintah. Gimana kalau saya bayarin? Bilang, nggak usah dibayarin, ambil hadiah buat kamu. Syiful karam, kedermawanan yang luar biasa. Wah, kata dulu muta'awinin, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling bantu, saling support, selama itu buat kemaslahatan, buat kebaikan masyarakat. Wah, kata Rasulullah aja bilang, hadartu hilfan fil jahiliyah law du'it ilaihi al-an la ajabtu. Saya dulu pernah hadir sebuah perjanjian di zaman jahiliyah. Perjanjian namanya al-hilfal fudul, linusratil mazlum, buat ngebela orang-orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi dibela agar jangan ada orang yang ngeganggu, ngezalimin dia. Begitu. Jadi kesepakatan aliansi antara gobail untuk melindungi orang-orang yang lemah. Tanpa memandang suku, latar belakang, budaya, pokoknya lindungin orang-orang yang lemah di wilayah tersebut. Saya dulu pernah hadir perjanjian itu. Dulu zaman jahiliyah. Sekarang setelah Islam, ya setelah hijrah, kalau saya diajakin lagi kerjasama semacam itu, jalin kerjasama, hal yang semacam itu, untuk mengangkat kezaliman dari umat manusia, maka saya bakal menyambut gayung mereka. Siap. Ayo, saya siap bekerja sama untuk mengangkat kezaliman dari umat manusia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil, alhamdulillah, kita beruntung malam hari ini. Ya, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi Kiai Kafabeh, beliau cerita hadis yang di Sahih Bukhari. Itu orang-orang di hari kiamat cari pertolongan, cari solusi. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu. Digiring kemana? Pergi Nabi Nuh sana. Nabi Nuh bilang, saya nggak bisa bantu, nggak bisa. Pergi Nabi Ibrahim. Maaf. Apa Nabi Adam nggak tahu? Kalau yang bisa bantu Nabi Muhammad. Kita aja tahu, ya kan? Kita tahu. Ini kita sekarang nih, kita dengan bodohnya kita, dengan awamnya kita tahu diajarin. Kalau yang bisa bantu di hari tersebut, ya, yang ngasih pemberi syafaat yang terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi Adam nggak tahu kok diopernya ke Nabi Nuh? Apa Nabi Nuh nggak tahu kok ngoper orang ke Nabi Ibrahim? Terus Nabi Ibrahim apa dia nggak tahu kalau yang bisa nolong Nabi Muhammad, tapi dioper pergi dulu Nabi Musa. Nabi Musa oper ke Nabi Isa, terus baru oper ke Nabi Muhammad. Mereka tahu, cuma mereka mau memberitahu kalau nih kita nggak bisa. Mereka mau ngasih tahu, nih saya, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain kita nggak bisa bantu apa-apa. Yang bisa cuma Nabi Muhammad. Begitu. Jadi biar orang nyari dulu, biar semua orang tahu, sehingga yang dicari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai guru kita bilang, itu hari kiamat, itu adalah perayaan. Hari kiamat, perayaan untuk Nabi Muhammad, untuk membuat Nabi Muhammad makin populer. Bayangin, sepadang mahsyar nyari Nabi Muhammad. Terus kenapa datangnya ke Nabi Adam? Soalnya itu yang lagi masalah bukan cuma umat Nabi Muhammad doang, tapi umat seluruh nabi-nabi. Dari generasi setelah Nabi Adam, generasi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, generasi semua nabi-nabi, semua dirundung masalah. Dan nabi mereka nggak punya solusi. Solusinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat adalah perayaan Nabi Muhammad. Bagaimana nggak jadi perayaan? Ya, semua orang berbondong-bondong satu mauqif
mencari Rasulullah, Nabi Muhammad. Begitu. Ini dari barisan yang belakang sampai yang paling depan, yang dicari Nabi Muhammad. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu udah tiba waktunya, analah, saya yang bakal bicara kepada Allah Ta'ala. Itu semua nabi-nabi bilang, al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Ini hari Tuhanku murka dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Saya gak berani ngomong, takutnya saya yang kena. Tapi ada, Allah lagi murka, saya gak berani dekat-dekat. Tapi ada, walaupun Allah lagi murka, tapi kalau dia ngomong, udah hilang murkanya Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tiap malam doain kita. Tiap malam tuh Nabi Muhammad itu bilang kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Ya Allah, ampunkan Aisyah yang dia lakukan, yang sengaja, yang enggak sengaja, yang kelihatan, yang enggak kelihatan. Siti Aisyah dengar itu girang. Nabi nanya, engkau gembira wahai Aisyah? Bilang, girang aku. Siapa yang enggak gembira? Dia bilang, itu doaku untuk setiap individu umatku tiap malam. Tiap malam. Buat orang kayak kita nih, coba ente ngaca, orang kayak ente, orang kayak ente, orang kayak kita disebut sama Nabi Muhammad, pantas apa? Pantas apa? Tapi emang Nabi bukan masalah pantas nggak pantas, emang Nabi wataknya penyayang. Biar kata orang kayak kita, di akhir tetap disayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh satu orang penyair bilang kepada Rasulullah, idza kunta fi kulli halin ma'i fa'an hamli zadi ana fi ghina. Kalau engkau dalam setiap keadaan bersamaku ya Rasulullah, maka biasanya nggak usah repot-repot mikul bawaan. Ada orang jalan sama presiden bawa nasi bungkus. Jalan sama presiden, stop mampir warteg, beli nasi bungkus, beli nasi padang dulu, begitu. Atau dia bungkus, bawa bekal, nyari air minum, cari air mineral. Nggak ada. Itu udah sama presiden tahu beres. Nggak usah repot bawa bekal, nggak usah repot bawa ini dan itu. Nah begitu juga kalau engkau ya Rasulullah tiap keadaan bersamaku, maka saya nggak perlu repot-repot lagi bawa bekal. Ini perjalanan berat kita hari kiamat. Insya Allah kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap orang besok pengen bersama Nabi Muhammad. Tiap orang yang sholatnya 1000 rakaat pengen duduk sebelah Nabi Muhammad. Yang tiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad 100.000 kali pengen di sebelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita punya modal apa? Mau duduk sebelah Nabi? Geser, anda mau duduk? Lu siapa? Siapa mau duduk sebelah Rasul? Apa yang kita punya? Modal apa kita? Subhanallah. Tapi ada orang-orang tertentu yang Rasul bilang, bukain jalan biar dia lewat. Bukain jalan biar dia lewat, biar dia dekat. Dalam hadis fil Bukhari, ini adzuzun nas an ahlil Yaman. Saya suruh orang-orang buka jalan buat ahlil Yaman, suruh pada maju. Siapa ahlul Yaman? Begitu. Siapa di antara ahlul Yaman yang berani jalan ngeduluin al-Imam al-Muhajir, yang berani jalan ngedului al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali, awliya wa salihin dan kesayangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, ini hari kita kumpul, insya Allah besok di bawah bendera Nabi Muhammad kita kumpul. Kita nggak punya apa-apa. Kita pengen sholawat kepada Rasulullah, kita pengen dekat kepada Rasulullah, kita pengen neladanin Rasulullah, kita pengen ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua orang udah mentok, nggak tahu mesti kemana, begitu. Kita cuma punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib, faghfir dzamba 'abdin qad ata nahwaka taib. Subhanallah, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji.
yang sakit dijenguk sama Nabi, sembuh. Sini ada yang sakit gak? Ada yang punya keluarga sakit gak? Itu yang sakit zahir, batin kita semuanya sakit. Ya Rabb, alhamdulillah. Tapi kalau kita dekat sama Rasulullah, sembuh insya Allah. Alhamdulillah. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman yang di situ berjalan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang segala problem dan masalahnya, Wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'tin nasu bil hujaji. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam sebuah kemuliaan bagi kita kedatangan para masyayikhna, para habaibna, para ulama kita, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Kafabih bin Kiai Haji Mahrus Ali. Mudah-mudahan Allah taala berikan kesehatan kepada beliau dan juga kepada Kiai Anwar dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, dan para ulama kita, para kiai kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama, dan semua muslimin dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala jauhkan kita semua dari bala, dari musibah, dari penyakit. Allah tambahkan umur mereka insyaallah, dan Allah taala berikan kesehatan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala pulangkan kita dari majelis ini dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis silaturahim insyaallah makin berkah, makin makmur. Maulid yang kita laksanakan ngebekas insyaallah di dalam rumah-rumah kita. Kita pulang ke rumah kita ngeboyong Rasulullah, ngeboyong adabnya, ngeboyong akhlaknya, ngeboyong sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.